Selamat pagi, Kak Naura. Iya, selamat pagi. Masih ingat saya Nurse Alia yang kemarin sudah berbincang sama kamu. Ini kita mau lanjut berbincang lagi. Kemarin kan sudah setuju ya, tempatnya di sini pukul 3 dan kita akan berbincang mengenai kegiatan positif yang bisa kamu lakukan di rumah sakit untuk mengusir rasa-rasa cemas karena jauh dari Laut Selatan. Ya, gimana masih merasa perasaan cemas itu? Masih karena saya merasa cemas dari laut. Saya merasa hati saya sakit ketika saya melihat saya jauh dari laut selatan. Oke, jadi itu ya yang masih dirasakan oleh Kak Naura. Nah, Kak Naura, kemarin kan kita ada latihan nih yang namanya berbincang-bincang sore bersama Sus Di kolam. iya, di pinggir kolam di depan. Gimana perasaan Kak Naura setelah berbincang? Rasa cemasnya berkurang nggak? Rasa cemasnya berkurang, rasa rindu lautnya juga berkurang karena saya bisa mencium bau laut dari kolam tersebut. Oke, kalau begitu tapi rasa cemasnya masih ada? Ya masih sus. Masih? Oke, kalau gitu kita lanjut ya melakukan kegiatan selanjutnya. Oke, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, kita akan berbincang-bincang mengenai kemampuan atau aspek positif yang Kanara miliki supaya bisa kita minimalkan. Ya, kan di sini juga sudah ada kolam. Ya, semoga kita bisa mencari kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengusir rasa cemas itu ya. Ya, bisa dimulai. Bisa. Oke, sebelumnya ini sudah bawa kegiatan yang sudah dilakukan karena kemarin. Ini sudah terus lihat ya, dilakukan bersama, sudah bagus ya. Nanti habis melakukan kegiatan ini kita juga nulis bareng ya untuk rencana kegiatan ini. Iya baik. Tapi saya mau pakai pulpen biru ya. Ya tenang aja, lihat saya sudah bawa pulpen biru karena itu request dari Kanoa kan. Oke, coba sini kita nulis nih ya bareng-bareng. Karena apa aja sih yang bisa dilakukan, kegiatan yang dilakukan di rumah sakit? Coba dari bangun tidur, coba bangun tidur, karena apa yang karena lakukan? Coba tulis yuk, tulis dengan pulpennya. Tulis. Biasanya saya bangun tidur, saya bengong dulu, saya memikirkan laut, terus habis itu saya membereskan tempat tidur. Karena saya tidak suka tempat kotor karena laut pun bersih. Terus habis itu saya mandi, ya untuk mengurangi rindu saya kepada laut, saya bertemu dengan air. Terus habis itu saya makan. Habis makan saya membersihkan ya tempat-tempat piring kotor itu habis saya pakai makan. Oke, bagus. Terus habis itu saya masuk lagi ke kamar membereskan baju yang sudah saya pakai. Terus habis itu kalau saya bosan, saya sebenarnya bisa bikin kerajinan-kerajinan tangan kayak cincin, gelang. Biasanya sih saya kalau di rumah ya sus, saya bikin tuh dari kayak kerang-kerang kecil dari laut saya ngambil. Terus habis itu saya bikin gelang, saya bikin cincin. Tapi di sini nggak bisa kayaknya ya. Jadi saya kalau misalnya udah selesai berkegiatan ya saya bengong gitu. Oke, coba sus lihat ya. Jadi Kak Naura ini kegiatan yang Kak Naura lakukan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ya. Dari kegiatan ini kita akan berdiskusi mana kegiatan yang bisa dilakukan di rumah sakit. Ya, mau? Oke, dan kegiatan ini yang sus lihat ya, seperti bangun, lalu membersihkan tempat tidur, mandi. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang aspek positif, yang memiliki nilai positif. Bagus loh, mandi, menjaga kebersihan diri, artinya kita sayang diri. Lalu membersihkan sesuatu, kita sadar kalau kotor itu tidak baik untuk kita. Ini semua apresiasi Kanaura karena sudah melakukan hal-hal seperti ini secara konsisten ya. Nah sekarang kita pilih dulu yang mau kita lakukan di rumah sakit untuk menghilangkan rasa cemas Kanaura terhadap kerinduan laut selatan. Jadi kita pilih kegiatan yang bisa dilakukan di waktu-waktu senggang. Ini tadi Susuya membersihkan tempat tidur. Ini sudah bersih ya, tempat tidurnya bagus, selalu bersihkan. Iya dong, selalu saya bersihkan. Kalau enggak nanti wahyu yang saya sampaikan itu dicabut kembali oleh Ratu Gunung Kidul. Oh begitu ya, jadi harus selalu bersih ya. Iya.
Iya, Karena bagus. saya orang utusan, apa ya, saya orang utusan suci, bukan kita. Begitu ya. Langsung sampaikan lagi sekali lagi, bagus untuk membersihkan seperti ini. Lalu mengenai masalah pembuatan kerajinan ini, semua tahu karena orang itu melakukan kerajinan itu untuk apa, berdagang karena orang menjualnya atau seperti apa? Biasanya sih saya bikin kayak gelang, cincin, karena saya merasa gelang sama cincinnya itu dipenuhi oleh aura-aura positif, jadi aura saya ikut positif sus. Begitu. Jadi Itu saya pakai sendiri. pakai sendiri, tidak dijual? Tidak. Kalau ada yang tertarik untuk membeli bagaimana? Saya biasanya menjualnya itu nggak sembarangan saya jual, jadi saya ngelihat orangnya dulu. Kalau misalnya orangnya itu auranya positif, Ya. ya saya bolehkan dia membeli. Kalau misalnya auranya negatif, menurut saya ya saya nggak kasih, karena saya nggak mau nih barang-barang suci saya jadi ternodai karena orang-orang seperti itu. Oh begitu. Karena orang yang sebenarnya di rumah sakit ini kita punya kelas-kelas khusus, contohnya membuat gelang, cincin, dan kerajinan-kerajinan yang seperti itu. Namun bukan dengan kerang atau dengan benda-benda yang dari sekitar laut, tapi dengan manik-manik. Dari manik-manik itu, manik-manik kan berkilau ya, ada yang seperti mutiara dan ada yang bentuknya juga seperti kerang. Sus punya contohnya, mau lihat? Taruh dulu, saya tanya dulu ya, Iya. apakah saya boleh membuat kerajinan seperti itu? Wahyu yang saya dengar, saya boleh membuat kerajinan tersebut walaupun bukan dari benda-benda laut. Kalau gitu, saya mau lihat hasil kerajinannya. Oke. Tunggu ya, sebentar ya, Sus ambil dulu. Ya. Nah, Kak Naura, ini Sus ada contohnya. Nah, ini Sus. Berikan tuh. Gimana menurut Kak Naura? Boleh dilihat? Ya. Bagus sih, nggak kalah jauh ya hasilnya dengan barang-barang di laut itu. Kak Naura suka? Suka. Nah, seperti yang Sus bilang, ada loh kelas khusus setiap hari Rabu ya untuk membuat kerajinan-kerajinan seperti ini. Tertarik tidak? Saya tertarik, tapi kalau misalnya saya lagi buat kerajinan terus tiba-tiba saya nggak suka nih sama teman saya misalnya itu, terus saya merasakan aura-aura negatif, boleh nggak kalau misalnya saya nggak mau ikut kelas ini lagi? Nah, begini Kak Naura. Pertama, perasaan yang Kak Naura rasakan itu valid ya, meskipun Kak Naura suka atau tidak suka. Nah, itu balik lagi ke Kak Naura, mau tidak mengikuti kelas ini. Kalau Kak Naura mau, Kak Naura bisa buat seperti ini untuk menghilangkan juga rasa-rasa cemas. Coba, kalau misalnya di sore hari kan Kak Naura bilang suka merasa cemas, rindu akan laut selatan gitu. Tapi kalau kita isi dengan kegiatan seperti ini, mungkin rasa-rasa cemas itu akan hilang. Jadi ini sebenarnya keputusan Sus berikan kepada Kak Naura. Apakah Kak Naura ingin mengikuti kelas ini atau tidak? Jika tidak pun tidak apa, Sus lanjutkan lagi. Kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang lain yang mungkin bisa mengusir rasa cemas Kak Naura, seperti berberes seperti ini dan memberi makan ikan begitu. Baiklah, kalau begitu saya mau ikut. Oke, Kak Naura tertarik ya? Iya. Oke, karena Kak Naura tertarik, mungkin kita pastikan ya, ini kelasnya ada di hari Rabu dari jam 10 siang. Nanti Sus beritahu lagi kepada Kak Naura supaya Kak Naura tidak lupa. Nanti bisa kita tulis di jadwal harian ya. Nah, sekarang karena kita sudah melakukan dan sudah memilih ya, benar Sus mau bilang Kak Naura hebat. Enggak semua orang bisa membuat kerajinan, apalagi kerajinan seperti membuat gelang, membuat cincin, itu apalagi dari bahan laut ya, dari kerang yang mana mudah patah, tapi karena orang bisa melakukannya dan bahkan menjualnya kan. Karena saya punya kemampuan yang tidak orang miliki. Iya, kalau begitu karena orang pun nanti di kelas akan bersama orang lain dan membuat benda-benda seperti ini ya. Karena orang itu hebat, sudah bisa memilih apa yang ingin dilakukan untuk mengusir cemas. Tandanya karena orang ada kemauan untuk mengusir rasa cemas. Tapi ya sudah berbagi, karena tiap sore juga saya
di pinggir kolam, terus saya bisa buat kerajinan tangan ya, walaupun nggak pakai kerang dari laut, tapi ya nggak apa-apa, mungkin bisa apa ya, mengurangi rasa rindu saya kepada laut. Oke, kalau begitu, Kak Naura bisa disebutkan lagi tadi rencana kita yang hari hari apa, melakukan apa, boleh disebutkan? Kita akan melakukan kerajinan tangan, membuat Ya. perhiasan dari manik-manik. Nah, Kelasnya tadi hari Rabu ya, Sus. Jam 10 sampai jam 11. iya benar, Kak Naura sudah tahu dan sudah bersedia. Kalau begitu, Kak Naura nanti kita lakukan ya hari Rabu ya. Ya. Ya, dan untuk tindakan-tindakan seperti membereskan tempat tidur dan untuk apa namanya, mandi ini juga bisa dimasukkan ke jadwal harian ya, seperti membereskan tempat tidur karena itu kegiatan yang positif dan baik, bisa langsung dipilih saja setelah mandiri atau dibantu begitu ya. Lalu ini, ayo kita isi, kemarin kan Kak Naura sudah belajar, ayo silakan. Sekarang jam berapa, Sus? Jam 3. Sekarang jam 3 sore. Terus kita bersama, karena saya bersama Suster. Iya benar. Nah, Sus. Oke, bagus. Kalau gitu ada yang mau ditanya nggak? Kayaknya nggak ada. Oke, kalau gitu sus tinggal ya. Ya. Permisi. Selamat pagi Kak Naura. Iya, selamat pagi Kak Naura. Bagaimana perasaannya di hari Kamis yang ceria ini? Sedih dan cemas ya? Gitu. Kemarin gimana? Abis bikin itu kan, kerajinan? Kalau kemarin habis bikin kerajinan sih, saya terhibur banget ya, Sus. Terhibur. Seru, terus juga temen-temennya seru, walaupun ya ada yang aura negatif, tapi saya menjauh karena saya nggak mau aura saya yang suci ini terjadi sama dia. Begitu. Jadinya seru. Seru. Iya. Saya nggak berteman sama orang-orang yang aneh. Begitu. Kalau ngobrol kemarin sama Susniswa ya gimana? Seru nggak? Atau ngurangin cemas nggak? Sebenarnya sih ngurangin cemas, cuman dia agak ngebosenin gitu, Sus. Jadi ini saya lebih fokus main air, saya masih lebih tenang saat saya di air. Oh begitu ya. Kanora, masih ingat saya perawat Alia? Masih. Iya, kita nanti lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya. Seperti yang kemarin sudah dijadwalkan. Jadi ini kita bakal belajar mengenai obat. Obat. Iya. Untuk waktunya kan Kanora minta ada snack ya, berarti sekarang jam 10 sudah waktu yang tepat ya. Topiknya sudah saya sampaikan kemarin mengenai obat ya. Cara meminum obat yang benar dan hal apa sih yang perlu kita perhatikan begitu. Tempatnya karena orang minta di sini di ruang tengah. Tujuannya kenapa dilakukan seperti ini supaya obat yang karena orang minum jadinya terserap tubuh dengan baik dan kan supaya bisa cepat pulang ya karena orang ya. Iya, jadi ini sus udah lihat nih jadwal karena orang kemarin membersihkan tempat tidur mandiri. Oke, mandiri bagus ya Kanora. Ya dong. Harus kasih jempol karena ini banyak yang sudah mandiri, dia masih bersama tapi nggak apa-apa. Jadi ini kan Aura kemarin nurse ada dengar dari nurse Niswa sempet nolak ya minum obat, sempet malas ya. Ya gimana ya, Sus, kalau saya minum obat nanti aura-aura di tubuh saya luntur. Oh begitu, masalahnya di kelunturan aura. Iya. Kan Aura, coba kita itu dulu, kita bagikan manfaat positif dan negatif dari meminum obat dan tidak meminum obat. Dan kita positif dulu ya, positifnya saat minum obat apa saja yang kan Aura rasakan dari segi istirahat dan lain-lain.
Ya, mungkin saya bisa tidur yang nyenyak, terus juga saya apa ya? Saya nggak begitu sedih sih, Sus, kalau habis minum obat. Terus saya rasanya juga lebih tenang. Lebih tenang. Saat kemarin sempet menolak minum obat, itu Kak Naura merasakan cemas tidak? Iya, saya merasa cemas. Terus habis itu teman saya membisikkan, katanya nggak usah minum obat. Nanti orang kamu libur gitu. Habis itu saya marah kan. Iya. Terus siswa karena dia bangsa saya yang minum obat, saya nggak mau. Kak Naura jadi marah-marah ya? Iya. Emosi Kak Naura jadi tidak stabil ya? Iya, Kak Naura gimana? Lebih suka minum obat jadi bisa tidur atau tidak minum obat tidurnya jadi terganggu kalau kita lihat dari sisi positif dan negatifnya? Ya jelas minum obat teratur lah, sus, biar saya bisa tidur. Masa ya saya nggak tidur. Nah, karena itu sekarang kita belajar tentang obat ya, dan kita harus patuh dengan perobatan ini. Ini sus ajarin dulu. Kanaura ini obat Kanaura. Boleh kesinian Kanaura? Ini lebih dekat. Tidak apa-apa kan? Dekat-dekat. Tidak apa-apa. Iya. Suster sudah baik. Iya. Semua orang baik kok Kanaura. Nah, ini Kanaura bisa dilihat ya, ini obatnya dipegang. Ada prinsip 5 benar dalam obat. Banyak banget, sus. Kalau Kanaura tidak bisa mengikuti sampai 5, nanti sus kecilin jadi 3, tapi kita lihat dulu ya. Kalau sus sih percaya, Kanaura ini bisa loh, karena kalian ini Kanaura tuh mampu dan percaya diri. Ya, semoga bisa 5 ya. Oke, ini dilihat obatnya, bisa dilihat yang pertama itu benar nama pasien. Nama pasiennya siapa? Naura. Iya. Lalu benar, yang kedua benar nama obat. Nama obatnya apa? Risperidon. Iya, risperidon. Dosis obat, dosis obatnya? Ya mana, sus? Ini dosis Oh, ya, obatnya. 2 mg. Ya, 2 mg miligram. Untuk waktu pemberiannya berapa kali sehari? 2 kali satu hari. Iya, 2 kali sehari, itu berarti pukul 7 pagi dan 7 Malam. Iya, benar. Berarti 2 kali satu itu bukan abis makan terus saya minum obatnya langsung 2, bukan gitu, sus? Bukan. Seperti biasa aja ya. Sehari 2 kali, jam 7 pagi dan jam 7 malam. Oke, obat kedua boleh dilihat? Apa ini nama pasiennya? Naura. Oke, terus dosisnya? 50 mg. Nama obatnya? Sandepril. Dosis obat 2 kali 2 1 kali hari. 1 hari. Berarti sehari diminum berapa kali? 2 kali. Iya, jam berapa dan jam berapa? Jam 7 dan jam 7 malam. Jam 7 pagi dan malam. Iya benar. Dan ini kedua obat ini kan Nora, pemberiannya itu dengan cara melewati mulut ya, ditelan. Obat itu ada banyak, ada yang bisa disuntik, ini lewat mulut, atau ada juga ditempel doang. Obat itu berbagai jenis macamnya. Jadi ini kan Nora minum kebetulan dari mulut semua ya. Ya, kenapa sudah mengerti? Kalau obatnya saya punya atau saya gerus boleh, sus? Begini, karena Naura obat ini dibentuk tablet. Ini ada alasannya. Ini saat obat ini diminum masuk lalu saat di perut, tablet ini memungkinkan pelepasannya pelan-pelan. Ibaratnya gini kan Naura, kamper kita masukkan ke air, lama-lama kan dia akan larut ya. Iya. Ya, tapi kalau dari awal kita gerus, kalau kita masukin ke air, dia akan lebih cepat larut. Iya, yang diharapkan dari obat ini adalah dia bekerja dengan waktu yang semestinya, tidak terlalu cepat. Kalau digerus itu bisa obatnya bekerja sangat cepat di perut Kanaura yang membuat nanti bisa Kanaura merasa kaku-kaku, merasa menggigil seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya, kan bisa kan ya minum langsung? Bisa. Iya bisa. Jadi kita minumnya langsung aja, oke? Oke. Nah, ada yang mau ditanya lagi? Kayaknya nggak ada. Iya, ini dari jadwal harian Kanaura sih Susli ya. Kanaura selalu patuh minum obat, cuman kemarin ya Kanaura sempat marah-marah karena nggak mau minum obat. Iya, karena saya dipaksa sama perawat siswa. Iya, karena kan demi kebaikan Kanaura sendiri ya. Kalau gitu, Kanaura hebat ya, sudah berhasil patuh obat dan Sus harap kejadian seperti kemarin
Kalau bisa jangan lagi ya. Aku buat Kak Naura juga supaya Kak Naura lebih cepat sehat gitu, oke? Terus kalau saya sehat, apa yang terjadi, Sus? Ya Kak Naura bisa lebih cepat pulang tentunya, bertemu keluarga, bertemu kucing Kak Naura, begitu. Jadi saya bisa main ke laut, Sus, kalau di sini. Iya, tapi hati-hati ya. Ya. Iya, gimana nih Terus perasaan kalau Kak Naura? udah berarti saya masukin ke jadwal harian kayak gitu, Sus. Iya, tapi sebelumnya gimana perasaan Kak Naura nih? Abis latihan 5 obat, apa keberatan atau justru Kak Naura merasanya lebih mudah? Saya Oh merasa gitu. Kalau Susi nggak lihat ada aura-aura begitu. paham ternyata gitu ya kalau misalnya nggak minum obat. Jadi saya marah-marah tuh karena nggak minum obat ya. Iya, bisa jadi. Oh. Hmm. Jadi sih, Sus. Sudah, itu aja. Nah, Kak Naura Sus minta untuk menyebutkan tadi ada prinsip 5 benar. Sus minta sebutkan kelimanya, tapi kalau tidak bisa turun ke 3. Dicoba dulu 5 ya, apa saja? Tadi Sama. ada nama, Iya, nama aku, terus benar habis namanya. itu nama obat, Nama obat. Terus, Terus. nama obatnya apa? Sebutkan. nama obatnya risperidon sama sandepril. Oke. Terus abis itu banyak obatnya ya, Sus ya. Ya, Yang gimana? 2 miligram sama 50 miligram. Ah, Terus banyaknya aku minum di hari itu, aku minumnya 2 kali 1 hari 1 obat, terus obatnya lagi 2 kali 1. berarti Terus dalam sehari. aku minum 4. Ya, Terus Jam habis berapa itu jam 7 pagi sampai malam. Terus obatnya diminum langsung ditelan, gak boleh dikunyah. nah, lewat mulut ya. Lewat mulut. Oke, Kak Naura bagus banget, cepat banget nangkepnya. Udah benar semua ya yang Kak Naura sebutkan. Iya, jadi obatnya boleh Sus minta? Gak boleh. Nah, bisus aja ya. Nanti takut dimainin tuh sama si Riri. Ya, Sus simpen dulu ya. Nah, sekarang kita isi jadwal harian. Ya, ini kemarin Sus lihat. Tuh, berbincang dengan Riri. Kak Naura suka main sama Kak Riri. Suka karena dia auranya bagus. Auranya bagus. Iya, nggak kayak Dita orangnya Dita. Saya nggak suka sama Dita. Jadi pedes ya Kak Naura. Karena kamu bukan orang terpilih seperti saya. Iya. Jadi hari ini saya nulis apa? Belajar minum obat. Iya, belajar minum obat. Saya sama suster. Benar. Ini udah benar kan, Sus? Iya, besok latihan lagi ya tentang minum obat lagi atau mau latihan yang lain? Kemarin katanya mau belajar gambar. Belajar gambar. Boleh sih dicoba. Boleh. Boleh. Oke, jadi besok kita akan melatih kemampuan menggambar Kak Naura ya. Ya. Waktunya Waktunya saya mau siang. siang. Pukul berapa itu? Jam 2. Jam 2 siang. Oke. Benar siang belajar menggambar. Nah, oke ya. Terus tunggu besok ya. Nanti kita akan bertemu di sini lagi. Ya. Oke. Mengenai menggali kemampuan positif yang terbaru yaitu menggambar, melatih menggambar. Kalau gitu kalau udah tidak ada yang mau ditanyakan, Sus mau pamit. Tidak ada? Tidak ada. Oke, Sus pamit dulu ya. Selamat pagi Kak Naura. Iya, tadi.